Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, memberi kabar tentang perkembangan Marc Marquez pasca menjalani operasi keempatnya di Amerika. Juara MotoGP 6 kali tersebut harus menjalani proses pemulihan secara bertahap selangkah demi selangkah. Honda dan Marquez barangkali masih berharap bisa memutar waktu untuk tidak cepat-cepat kembali setelah operasi pertama pada tulang humerus sang pembalap pada 2020 lalu. Keputusan Marquez dan Honda, dengan izin tim medis, untuk kembali hanya beberapa hari setelah operasi dipandang menjadi penyebab masalah yang tak berkesudahan ini. Pada akhirnya lengan kanan Marquez dibedah 4 kali demi bisa benar-benar berfungsi secara normal lagi. Operasi terakhir dijalani Marquez pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022, di klinik Mayo, Minnesota, Amerika Serikat. Marquez kini menepi dari lintasan untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Skenario terburuk akan membuat juara dunia 8 kali itu melewatkan 11 balapan tersisa pada MotoGP musim ini. Namun Honda sudah legawa kehilangan pembalap terbaik mereka. Belakangan diketahui, terlalu memforsir penampilan setelah 3 kali operasi ternyata tidak baik untuk kondisinya. Ditambah lagi dengan serangkaian crash yang cukup parah pada awal-awal musim ini. Ternyata sejak comeback ia sangat menderita karena prinsip memacu motor melebihi batas tidak didukung oleh fisik prima. Pada akhirnya hal itu berimbas pada kinerja di trek yang tak kunjung maksimal pada MotoGP 2022. Melihat bagaimana tulang humerusnya berotasi secara berlebihan, dokter pun merekomendasikan Marquez kepada ahli ortopedi di Amerika Serikat. Ia pun segera menyetujui saran dokter tersebut. Ia beranggapan tak masalah melepas musim ini dengan pertimbangan ingin berkarir lebih lama di dunia balap. Setelah menjalani operasi keempat pada humerus lengan kanan di Amerika Serikat, Marquez dikabarkan sudah pulang ke kampung halamannya. Menurut Puig, kondisi pembalap 29 tahun itu baik-baik saja. Mereka akan menilai situasinya setiap 2 atau 3 pekan atau seperti itu. Prioritas sekarang adalah pemulihan tulang dan menghindari kerumitan lebih jauh. Tutur Puig, kami sangat puas bahwa dia kembali ke rumah dan bisa mulai memikirkan tentang pemulihan lengan kanan. Sungguh bagus bahwa dia bisa kembali ke rumah dari rumah sakit secepatnya, dan membatasi waktu jauh dari rumah. Selama minimal 4 bulan mendatang, Marquez akan lebih banyak menjalani program pemulihan termasuk menemui dokter untuk mengontrol kondisi lengannya. Seperti diketahui sebelumnya, The Baby Alien cenderung memaksakan diri untuk pulih karena tak tahan jauh dari trek dan kompetisi. Ia harus mengikuti kerangka waktu dan semua arahan dokter dengan disiplin. Dokter mengatakan bahwa Marc Marquez harus berjalan selangkah demi selangkah. Menjalani pemeriksaan reguler dengan Dr. Samuel Antuna di Spanyol. Kedua tim medis berkolaborasi sangat dekat dan ini sangat penting. Puig menambahkan, sementara itu tanggung jawab mengawasi pemulihan Marquez berada di tangan adiknya, Alex Marquez. Hal itu dilakukan ketika ia tidak memperkuat tim satelit LCR Honda. Lebih lanjut, musim ini Honda mengusung perangkat baru termasuk sasis dan swing arm milik Marquez, meski pembalap tersebut absen. Mereka akan bergerak ke GP Jerman yang pernah ditaklukkan oleh rider berjuluk Aan of Cervera itu. Suzuki melayangkan protes terkait kecelakaan yang ditimbulkan Takaaki Nakagami dalam MotoGP Catalunya, Minggu akhir pekan lalu. MotoGP Catalunya 2022 telah selesai digelar. Namun insiden di awal-awal balapan yang melibatkan 3 pembalap yakni Takaaki Nakagami, Alex Rins dan Pecco Bagnaia masih menjadi perdebatan. Ya, demi mendapat posisi lebih baik, pembalap LCR Honda, Nakagami, menjadi sangat agresif saat dimulainya start. Start dari grid 12, begitu lampu merah padam, Nakagami dengan agresif berusaha merangsek ke kelompok terdepan saat hendak memasuki tikungan 1. Tetapi karena melakukan pengereman terlalu keras, pembalap asal Jepang itu kehilangan kendali pada bagian depan Honda RC213 Vega-nya sehingga ban selip dan terjatuh. Saat terjatuh tubuh Nakagami menyenggol ban belakang Ducati Desmosedici GP22 Geberan Bagnaia yang saat itu berada di posisi ketiga. Sementara, motor Nakagami menghantam Suzuki GSX-RR andalan Rins yang saat itu berusaha mengambil tikungan 1 dari sisi luar.
Akibat insiden itu, Alex Rins kehilangan potensi dapat poin besar karena berada di grup depan. Pembalap itu pun harus dilarikan ke rumah sakit. Dari pemeriksaan didapati bahwa ia mengalami retak pergelangan tangan kiri. Sementara itu, Nakagami justru tak menderita apapun setelah diperiksa di rumah sakit Catalunya. Ia pun tak dijatuhi sanksi oleh Race Direction. Pabrikan Hamamatsu pastinya merasa sangat jengkel karena manuver tersebut seharusnya berbuah penalti. Manajer Suzuki, Livio Suppo, bertekad menuntut penjelasan dari pengambil keputusan tersebut. Kami sudah mengirim protes kepada steward. Mereka telah memverifikasi insiden dan bagi mereka, itu hanya kecelakaan balapan. Bagi saya, itu tidak bisa diterima jika mempertimbangkan hal itu seperti insiden balap. Suppo memberi saran agar Race Direction mengecek data pengereman penghuni peringkat ke-17 klasemen tersebut. Saya kira Alex dan Pecco pantas mengetahui seberapa besar kesalahan karena itu jelas sebuah kesalahan. Sangat mudah mengecek data posisi pembalap. Berapa meter setelah titik pengereman yang biasa dia buat. Katanya. Di sisi lain, tim Ducati Corse pun meminta agar pembalap tersebut untuk dihukum. Ducati memang pantas berang dengan insiden di GP Catalunya ini. Setelah memenangi GP Italia sepekan lalu, Bagnaia mampu berada di P4 klasemen dan tertinggal 41 poin dari juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, di puncak. Kini setelah tidak mendapatkan poin di sirkuit Catalunya, posisi Bagnaia tidak hanya merosot ke P5 namun gapnya dengan Quartararo yang memenangi GP Catalunya juga melebar menjadi 66 poin. Jika Francesco Bagnaia makin tertinggal dari Quartararo di klasemen, Nakagami dan Rins tidak hanya kehilangan poin tetapi juga harus berurusan dengan dokter. Nakagami tidak terdeteksi mengalami cedera di kepala. Tulang selangkanya pun tampak baik-baik saja. Tetapi ia merasakan sakit di bahu kanan sehingga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Hospital General de Catalunya.